Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Komang Aditya Kusumawardana dengan NIM 25110111081 dari kelas 2CBK. Pada presentasi ini, saya akan membahas hasil UAS statistika yang terdiri dari dua soal. Soal pertama menggunakan uji Chi kuadrat untuk melihat hubungan antar variabel, sedangkan soal kedua menggunakan uji T untuk menguji rata-rata sampel. Selain hasil akhir, saya juga akan menjelaskan proses perhitungan dan alasan mengapa keputusan statistik berikut diperoleh. Pada soal pertama, terdapat kasus mengenai dugaan hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pengujian dilakukan menggunakan uji Chi kuadrat pada taraf signifikan 5% untuk mengetahui apakah kedua variabel tersebut saling berhubungan. Baik, adapun langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar. Sedangkan H1 menyatakan ada hubungan antar keduanya. Kemudian dilihat tabel frekuensi observasi ada data yang benar-benar diperoleh. Untuk siswa laki-laki terdapat kategori rendah sebanyak 9 orang, sedang 15 orang, dan tinggi 14 orang sehingga totalnya 38 orang. Sedangkan siswa perempuan kategori rendah sebanyak 17 orang, sedang 11 orang, dan tinggi 20 orang dengan total 48 orang. Jika dijumlahkan seluruh sampel menjadi 86 siswa. Setelah itu dihitung frekuensi harapan menggunakan rumus total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Sebagai contoh, untuk kategori laki-laki rendah 38 dikali 26 dibagi 86, hasilnya 11,488. Artinya jika H0 benar, maka jumlah yang diperkirakan muncul pada kategori tersebut adalah sekitar 11,488 siswa. Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai Chi kuadrat menggunakan rumus jumlah dari FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Sebagai contoh, pada kategori laki-laki rendah, frekuensi observasi atau FO sebesar 9, sedangkan frekuensi harapan atau FE sebesar 11,488. Maka 9 dikurangi 11,488 hasilnya negatif 2,488. Kemudian dikuadratkan menjadi sekitar 6,19 lalu dibagi 11,488 sehingga diperoleh nilai 0,539. Langkah yang sama dilakukan untuk seluruh kategori. Laki-laki sedang menghasilkan 1,073, laki-laki tinggi 0,070, perempuan rendah 0,427, perempuan sedang 0,850, perempuan tinggi 0,055. Kemudian semuanya dijumlahkan sehingga diperoleh nilai Chi kuadrat hitung sebesar 3,014. Logikanya, nilai ini menunjukkan seberapa besar penyimpangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan. Setelah memperoleh nilai Chi hitung sebesar 3,014, selanjutnya dihitung derajat bebasnya. Rumusnya yaitu jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom dikurangi 1. Terdapat 2 baris dan 3 kolom, maka 2 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat bebas 2 diperoleh Chi tabel sebesar 5,991. Kemudian dilakukan perbandingan karena 3,014 lebih kecil daripada 5,991, maka H0 diterima. Baik, kesimpulan dari soal pertama adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Artinya, perbedaan jumlah pada masing-masing kategori masih dianggap normal dan belum cukup besar secara statistik. Interpretasi dalam bidang BK yaitu tingkat kedisiplinan belajar siswa tidak mau dipengaruhi oleh jenis kelamin, sehingga layanan bimbingan konseling dapat diberikan tanpa membedakan siswa laki-laki maupun perempuan. Baik, kita lanjutkan kepada soal kedua, yaitu digunakan uji T1 sampel untuk mengetahui apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dengan standar sekolah.
Pada soal ini diketahui jumlah item sebanyak 25 dengan skala 1 sampai 4 dan jumlah sampel sebanyak 12 siswa. Data skor yang diperoleh yaitu 68, 74, 79, 83, 81, 77, 86, 92, 71, 88, 80, dan 84. Hipotesis 0 menyatakan rata-rata sama dengan 75. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan rata-rata tidak sama dengan 75. Nah, kemudian dihitung skor idealnya dengan cara jumlah item dikali skor maksimum. 25 dikali 4 menghasilkan 100, selanjutnya dihitung rata-rata sampelnya. Jumlah seluruh skor yaitu 963, kemudian dibagi jumlah sampel 12 sehingga diperoleh rata-rata sebesar 80,250. Nah, setelah mendapatkan rata-rata, langkah berikutnya menghitung simpangan baku. Jumlah kuadrat selisih seluruh data dengan rata-rata adalah 540,750. Kemudian dibagi dengan N dikurangi 1 yaitu 11. Hasilnya 49,157. Setelah diakar, diperoleh simpangan baku sebesar 7,011. Kemudian dihitung nilai T menggunakan rumus rata-rata sampel dikurangi nilai hipotesis dibagi simpangan baku dibagi akar N. Nilai rata-rata sampel sebesar 80,250. Nilai hipotesis sebesar 75, selisihnya yaitu 5,250. Kemudian penyebutnya 7,011 dibagi akar 12. Akar 12 sekitar 3,46, hasilnya sekitar 2,024. Selanjutnya 5,250 dibagi 2,024 menghasilkan T hitung sebesar 2,594. Langkah berikutnya menentukan derajat bebas. Rumus N dikurangi 1, 12 dikurangi 1 sama dengan 11 dengan taraf signifikasi 0,05, 2 sisi dan derajat bebas 11 diperoleh T tabel sebesar 2,201. Kemudian dilakukan perbandingan karena T hitung sebesar 2,594 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,201, maka H0 ditolak. Adapun kesimpulan dari soal kedua yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dengan standar sekolah. Rata-rata skor siswa adalah 80,250 sedangkan standar sekolah sebesar 75. Karena rata-rata yang diperoleh lebih tinggi dari hasil uji statistik juga menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dapat diinterpretasikan bahwa layanan konseling kelompok memberikan dampak yang baik dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dan demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ingin memohon maaf jika saya ada salah kata yang saya ucapkan, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya tutup untuk Bromo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni.